Suara Hati, renungan hari ini, Selasa, 16 Desember 2025. Topik, tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Roma 8 ayat 1, 2 dan 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudaraku, benarkah tiap orang yang mempercayai Tuhan Yesus, sudah tidak ada lagi penghakiman? Memang benar Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Kolose, dengan pesan, bahwa ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dosa selalu memburu manusia. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Rasul Paulus juga berpesan kepada jemaat di Roma, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 dan 24. Dosa yang telah membawa kita kepada kenikmatan sesaat, dan berakhir pada tuduhan serta penghukuman kekal, yaitu maut yang menjadi upah tak terhindarkan bagi manusia berdosa. Sebab, upah dosa adalah maut. Roma pukul 6:23. Hanya karena anugerah Allah, melalui Yesus Kristus telah menjadi jalan penebusan dan pengampunan bagi siapapun, sehingga kita tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Dalam Nas Roma 8 ayat 1 menyatakan, bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Arti Nas, di dalam Kristus, menyiratkan adanya persatuan rohani antara Kristus dengan orang yang percaya kepadanya. Jadi saat kita hidup di dalam Kristus, maka status kita yang semula di bawah hukuman, telah berubah dengan sepenuhnya menjadi tanpa penghukuman. Asalkan kita benar telah menerima dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan pikiran kita. Dan karakter kita pun dalam keseharian sama seperti karakter Kristus ada dalam diri kita. Kita menerima status tanpa penghukuman dari Tuhan, karena Yesus Kristus telah menanggung penghukuman yang seharusnya kita terima, dan identitas kita sekarang ada di dalam Dia. Oleh karena keberadaan kita telah di dalam Kristus, maka kita pun dibebaskan dari kuasa dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, melainkan diberi kuasa untuk hidup benar. Oleh Roh Kuduslah, kita diberi kekuatan untuk menolak dosa dan menghasilkan buah kebenaran. Karena itu, di dalam Kristus kita menjadi murid yang turut mempromosikan pengampunan, melalui cara-cara hidup kita yang mempraktikkan pengampunan kepada sesama, bahkan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Ingatlah selalu akan status kita di dunia ini, bahwa kita adalah milik Kristus. Maka jauhkanlah sikap pendendam dan amarah jangan lagi berkuasa dalam diri kita. Yang ada adalah kasih, pengampunan, dan kedamaian. Itulah tandanya kita menghidupi pengampunan dan pembebasan yang kita terima di dalam Kristus. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada saudara kita yang suka lupa ingatan akan janjinya. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Namamu tertulis
kerajaanmu. Oh Yesus Tuhanku, Oh Yesus Tuhanku, Engkaulah penebusku, Engkaulah penebusku. sambut di hatiku, abadi selamanya. Namamu tertulis di hatiku, hingga kekal selamanya. Suara bibir mengucap pinta, datanglah kerajaanmu. Namamu terlukis di hatiku, semarak agung tak terkatakan.